أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Hatta yang telah membacakannya kepada kita ayat-ayat Allah. Semoga yang baca dan mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, ya Bu ya. Artinya kalau dibaca tadi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan tema kita, yaitu lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran ya di Ramadan ini. Karena Al-Quran itu turun ketika bulan Ramadan. Kalau lihat di surat Al-Qadr yang sama-sama udah kita hafal Bu ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, wa ma adraka ma lailatul qadr dan seterusnya. Nah itu Al-Quran turun tuh Bu ke bumi Bu, sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah
yaitu langit dunia. Ya, sekaligus 30 juz. Nanti diturunkan lagi berangsur-angsur dari langit dunia ke bumi, yaitu ke siapa Bu? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka energinya, kalau Ramadan itu energi Al-Qur'annya itu sangat besar. Jadi silakan di Ramadan ini lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya Bu ya, baca walaupun satu ayat baca, yang penting baca gitu ya. Ya, semoga di Ramadan ini dengan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke acara selanjutnya, acara inti kita yaitu kajian yang insyaallah akan diisi oleh Ustadz Amiruddin LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا ya mujib as-sa'ilin Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim MCA, Majlis Ta'lim Cinta Al-Quran, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kecintaan kita kepada Al-Quran, dan Al-Quran pun mencintai kita di dunia dan di akhiratnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Allah karuniakan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kita untuk bisa beribadah dan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang begitu besar, karunia yang tak terhingga, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu bulan yang sangat istimewa. Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya satu untuk mengisi Ramadan, jangan kosong Ramadannya daripada berbuat kebajikan. Dan salah satu kebajikan yang paling mulia adalah dengan dekat dengan Al-Quran, membaca ataupun mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran untuk kita mudah amalkan Al-Quran. Sekali lagi, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan merupakan rahmat, nikmat dan karunia yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nikmat ini dinanti-nanti oleh orang-orang yang sekarang tidak ada bersama kita. Tahun lalu mungkin di antara kawan-kawan kita, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, entah saudaranya juga, berharap-harap ingin bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi saat ini setelah Ramadan datang, ternyata sudah tidak ada di samping kita. Nikmat besar sekali lagi kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan Ramadan
merupakan salah satu di antara hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Silsilah As-Sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "If'alul khaira dahrakum." Kerjakanlah kebaikan sepanjang hidup kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan carilah hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan-hembusan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Ramadan ini betul-betul karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah tidak akan pernah merasakan karunia yang besar ini kalau menghadapi Ramadan tidak diiringi dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Makanya yang diseru, salah satu rahasia ya, firman Allah SWT ketika diseru orang-orang beriman, maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang akan mendapatkan hikmah daripada Ramadan adalah mereka yang menjalani Ramadannya dengan penuh keimanan. Sehingga sekali lagi rasakan dengan iman, rasakan Ramadan yang diberikan oleh Allah SWT merupakan karunia yang sangat besar, sehingga kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ketaatan dan kebajikan. Dan salah satu ketaatan yang utama agar kita bisa mengisi Ramadan dengan maksimal adalah dengan makin dekat kita dengan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan tuh, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Salah satu julukan bulan Ramadan, dia merupakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan tentang bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran sangat dekat. Surat Al-Qadar sudah sama-sama kita hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam keberkahan, malam yang diberkahi. Kaitan Al-Quran dengan bulan Ramadan sangat dekat. Bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fadilah atau salah satu keutamaan bulan puasa dan bulan Ramadan, dalam hadis Nabi SAW beliau sabdakan, as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Digandengkan antara puasa dan Al-Quran. Maka sekali lagi, bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran, sehingga seyogianya kita menghabiskan waktu-waktu kita lebih banyak dengan Al-Quran. Di samping waktu-waktu kewajiban kita yang lainnya, kalau ada waktu kosong, lebih utama dia diisi dengan Al-Quran, khusus di bulan Ramadan.
Kalau ada waktu kosong, jangan lewatkan kecuali dengan membaca Al-Quran. Kalaupun tidak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Al-Quran mulai lebih diutamakan, khususnya di bulan Ramadan. Sampai ketika masak, ibu-ibu, ketika masak nih, atau apa, ngiris bawang, potong cabai, baca Al-Quran sambil murajaah surat-surat yang apa, yang pendek, juz 30 ke bawah. Juz 30 itu dari juz amma yatasaalun sampai ke bawah. Silahkan, Masya Allah. Bapak-bapak sambil beraktivitas, luar biasa. Saking cintanya dengan Al-Quran, makanya majelis salimnya dinamakan dengan cinta Al-Quran. Bukti, salah satu bukti kecintaan seseorang terhadap sesuatu sering disebut, sering diomongin. Bu, pernah muda dulu, Bu? Pernah? Dulu waktu muda, waktu suka sama bapak, gimana, Bu? Dikit-dikit kayaknya cerita bapak, ketemu kawannya cerita masalah bapak. Betul apa benar? Nah, pengalaman tuh. Pak, ada bapak-bapak sini. Pak, pernah muda juga kan? Dulu waktu kesemsem nih, waktu kesemsem sama ibu, sering ngobrolin ibu nggak, Pak? Sering cerita. Sering diceritakan, sering disebut-sebut. Bahkan kadang-kadang mimpi apa? Tidur pun ngigo nyebut-nyebut namanya. Ada yang pernah ngigo dulu? Ngigo sering kan ya? Tapi ngigo suami atau istrinya yang sekarang pernah? Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Kalau sudah sampai ngigo, itu luar biasa berarti cintanya itu. Sudah mantap lah itu. Al-Quran, kalau kita ngaku cinta kepada Al-Quran, ya sering sebut Al-Quran, sering dibaca Al-Quran, sering dilantunkan. Jangan sampai sering dibasahi lisannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun nggak bisa, paling tidak sekarang alhamdulillah sudah canggih zamannya. Ada semuanya punya HP, paling tidak setel murattal. Pendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, itu bukti cinta. Kalau tidak seperti itu maka cintanya palsu, kawi, bohongan cintanya. Karena orang yang mengaku cinta, jangan-jangan sebatas di bibir saja. Kalau tidak pernah dibuktikan cintanya dengan perbuatan, maka sama dengan cinta palsu. Wabil khusus sekali lagi dalam bulan Ramadan ini momentum kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Jadikan Ramadannya betul-betul memang kesempatan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini beda suasananya dengan bulan-bulan yang lainnya. Bu, Pak, di lain bulan Ramadan ada yang istiqamah puasa Daud? Ada yang istiqamah tidak putus puasa Daud? Ada? Senin Kemis tidak pernah putus? Ada? Ada ya, alhamdulillah. Senin Kamis puasa Daud nggak ada yang jawab. Ada kayaknya, tawadhu aja kali, nggak mau riya. Ramadan, bulan Ramadan, jangankan puasa Daud, setiap hari bisa puasa. Kok bisa? Emang beda puasa di lain Ramadan dengan luar Ramadan? Puasa di lain bulan Ramadan kan sama, menahan segala sesuatu yang membatalkan dari puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bulan Ramadan sama nggak? Sama. Tapi kok bisa? Dengan mudah kita lakukan di bulan Ramadan, tapi di bulan selain Ramadan agak-agak berat dikit. Banyak godaannya, banyak tantangannya.
Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, sebulan penuh kita bisa menjalankan puasa. Kecuali ada uzur syar'inya. Suasana di bulan Ramadan tadi yang sudah disampaikan, salah satu hembusan rahmat Allah. Ramadan ini momentum yang lain daripada yang lain, istimewa. Kalau kita biasanya dengan Al-Quran beberapa menit saja sudah pegel matanya, baru beberapa menit sudah pegel matanya, tempat duduk juga sudah terasa kasar. Selain bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan bisa bertahan sampai berjam-jam, Masya Allah, membaca Al-Quran, mata semangat terus, suasananya beda. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan besar sekali dan jauh dibandingkan dengan bulan selain Ramadan. Maka yang ingin saya katakan, kesempatan ini dipergunakan dengan baik. Momentum ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau yang lainnya di bulan lain kita sudah biasa. Masa ibu-ibu sudah biasa, bapak-bapak cari rezeki sudah biasa. Tapi yang luar biasa, di saat masak kita bisa maksimalkan momentum itu, kesempatan-kesempatan itu diiringi dengan bernostalgia dengan Al-Quran. Sambil cari rezeki, sambil mendekatkan diri dengan Al-Quran. Paling tidak baca surat-surat yang sudah dihafal sambil melakukan aktivitas. Sekali lagi, itu sebagai bukti kecintaannya terhadap Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu lebih afdalnya membaca Al-Quran itu kita dilakukan di malam hari. Malam hari itu lebih maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Begadang nggak apa-apa. Baik dibaca ya di luar salat ataupun dibaca ketika melakukan salat. Itu lebih afdal dilakukan. Bacaan Al-Quran di malam hari lebih diutamakan. Di siang hari soalnya banyak kesibukan. Di siang hari banyak aktivitasnya. Maka di malam hari kita usahakan nostalgia dengan Al-Quran. Tapi kalau sudah aktivitas di siang hari, capek malam hari, nggak bisa, ya sudah harus bagaimanapun harus maksimalkan siang harinya juga. Kalau misalkan malam hari tidak terkejar. Tapi insya Allah dengan niatan yang jujur kepada Allah, sebanyak apapun aktivitas kita di siang hari, kalau kita jujur niatnya, hatinya jujur kepada Allah, maka insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang main-main. Beda nanti. Innamal a'malu binniyat. Kuncinya itu hatinya. Jujur nggak hatinya bilang cinta kepada Al-Quran? Jujur nggak hatinya bilang ingin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Ini semua kembali kepada kejujuran hati kita. Kalau hatinya main-main, tidak akan mendapatkan kesempatan. Pingin dekat dengan Al-Quran, tapi hatinya main-main, nggak jujur hatinya. Ingin dekat dengan Al-Quran, tidak akan kesampaian. Maka sama juga dengan semua aktivitas ibadah yang lainnya, ketaatan yang lainnya. Kalau cuman main-main hatinya, pingin dekat dengan Allah, tapi main-main hatinya, tidak akan mendapatkan kesempatan dekat dengan Allah. Karena hidayah Allah, taufik Allah itu bergantung kepada kesiapan hati kita. Taufik Allah, hidayah Allah itu tergantung dengan kesiapan hati kita. Kalau hati kita siap menerima hidayah, maka akan diberikan hidayah oleh Allah.
Kalau hati kita jujur ingin mendekat kepada Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekali lagi, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah momentum yang sangat baik, yang sangat tepat untuk kita makin dekat dengan Al-Quran. Karena dengan berbagai macam keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, lebih mudah kita melakukan ketaatan, lebih mudah kita mendekat diri kepada Allah, karena syaitan-syaitan telah dibelenggu. Pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar, pintu surga dan pintu rahmat dibuka lebar-lebar oleh Allah SWT. Lebih mudah kita melaksanakan aktivitas kebaikan, mudah sekali bulan Ramadan. Maka dimaksimalkan kemudahan-kemudahan ini untuk tambah dekat dengan Al-Quran. Agar makin mantap kedekatannya dengan Al-Quran, mari kita simak sabda-sabda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk kita tambah dekat dengan Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita dan menegaskan tentang fadilah dan keutamaan kita bisa saat kita dekat dengan Al-Quran, saat kita menjadi qari'ul Quran. Ada apa itu? Mau ngambil Quran, mau ngambil Quran itu. Hadis yang pertama dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu, dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ausini. Sahabat Abi Dzar meminta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini. Kemudian, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berikanlah aku wasiat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, qala alaika bitilawatil Quran. Wasiat Nabi kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Ketika meminta wasiat kepada Nabi, langsung Nabi wasiatkan kepada dia, alaika bitilawatil Quran. Hendaklah engkau membaca Al-Quran. Ini wasiat Nabi ini. Membaca Al-Quran adalah wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abi Dzar. Wasiat ini ditujukan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar. Maka kita lebih utama untuk mengambil wasiat ini. Sahabat Nabi yang sering bersama Nabi, tidak kurang dari kita kedekatannya dengan Al-Quran, tapi tetap kemudian diwasiatkan oleh Nabi untuk senantiasa membaca Al-Quran. Maka kita lebih utama untuk mengambil wasiat Nabi ini. Mari kita senantiasa dekat dan baca Al-Quran. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quranmu itu merupakan cahaya bagimu di dunia. Maka orang-orang yang sering baca Al-Quran ini akan mendapatkan cahaya. Ya. Kalau ibu-ibu glowing bahasanya, glowing bu, nggak perlu pakai apa namanya, pakai apa skincare katanya. Bacaan Al-Quran akan memberikan cahaya. Nurun laka fil ardi, akan menjadi cahaya. Paling tidak cahaya yang menuntun kita kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Cahaya yang akan menuntun kita kepada jalan hidayah. Wa dukhrun laka fis sama, dan investasi, tabungan kita di langit. Sudah dapat faidah di dunia, juga mendapatkan faidah di akhiratnya Allah SWT di langit sana. Menjadi tabungan kita
di langit. Ini apa? Bacaan Al-Quran. Kalau mau dapat cahaya di dunia dan mau dapat nanti tahu-tahu ketika kembali kepada Allah SWT, buka tabungannya banyak, baca Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan setiap amal, setiap kebajikan, setiap ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Biasanya kalau kita baca Al-Quran apa? Kata Nabi SAW, likulli harfin hasanah wa likulli hasanatin bi'ashri amthaliha. Ya kan? Biasanya ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf diberikan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Itu biasa. Ketika bulan Ramadan jauh daripada itu. Maka tabungannya makin banyak, bejubel tabungannya. Nanti apa? Kaget-kaget nanti ketika apa? Kembali kepada Allah, kaget-kaget. Tahu-tahu tabungannya nggak ketampung, satu gudang tabungannya. Kaget-kaget pula nanti. Banyak-banyak baca Al-Quran. Ini wasiat Nabi kepada sahabat Abi Dzar, yang kita lebih utama untuk mengambil wasiat ini. Perbanyak baca Al-Quran, karena dia merupakan cahaya di dunia dan tabungan nanti di langit sana, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada ya'tazala asy-syaitan." Ketika kita baca Al-Quran, ketika seorang manusia, anak Adam baca Al-Quran, bertepatan dengan ayat-ayat yang ada ayat sajadahnya, yang disunahkan kita di situ adalah sujud tilawah. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, baik di dalam solat ataupun di luar salat, kita sedang membaca Al-Quran, kemudian di dalam Al-Quran tersebut kita dapatkan sedang kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah sujud kepada Allah, yang disebut dengan ayat As-Sajadah. Maka disunnahkan kita, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah hukumnya kita untuk sujud yang dinamakan dengan sujud tilawah. Ketika seseorang membaca Al-Quran ayat sajadah, kemudian dia sujud saat itu, maka apa? I'tazala syaitan. Syaitan langsung minggir, langsung kabur. Kemudian dia mengatakan, yaqul waili umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Manusia disuruh bersujud tadi apa? Ketika seseorang sedang baca Al-Quran ayat sajadah, kemudian dia sujud, syaitan langsung kabur, langsung minggir. Syaitan tidak mau mendekat sama orang itu, langsung minggir. Kemudian dia mengatakan, sungguh celaka diriku, sungguh celaka diriku. Manusia disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mematuhinya dan dia sujud, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ketika disuruh sujud, kemudian aku pun enggan melakukannya, maka aku dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Ibnu Majah. Hadis sahih. Bahkan dalam hadis yang lainnya masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la hasada illa fitnatain. Tidak diperbolehkan kita untuk hasud kecuali terhadap dua hal. Hasad kan nggak boleh hasad ya. Apa artinya hasad? Iri dengki. Ada seseorang yang mempunyai kebaikan, kemudian kita
kita menginginkan kebaikan itu pergi dari seseorang tersebut. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita berbuat hasad. Akan tetapi hasad kemudian diperbolehkan kita jealous, bahasa anak-anak sekarang. Iri diperbolehkan terhadap dua hal. Yang pertama, rajulun 'allamahullahu al-Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Kata Nabi, hasad yang pertama itu adalah kepada seseorang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, diberikan ilmu Al-Qur'an kepada orang tersebut. Kemudian dia pun membaca Al-Qur'an itu sepanjang malam, dan siang dan malam dia terus berjibaku dengan Al-Qur'an, terus dibaca Al-Qur'annya. Karena diberikan ilmu terhadap Al-Qur'an, dia pun kemudian membaca Al-Qur'annya siang dan malam. Jadi ibu-ibu alhamdulillah sudah belajar Al-Qur'an, sudah belajar tajwid, cara membaca Al-Qur'an. Ini adalah ilmu Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa kemudian membaca Al-Qur'an, yatluh ana al-laili wa atrafan nahar, siang malam kita senantiasa baca Al-Qur'an. Kemudian orang tersebut yang dihasadi tadi, fasami'ahu jarun lahu, kemudian tetangganya dengar, karena setiap hari siang malam dia terus membaca Al-Qur'an, didengar oleh tetangganya. Maka tetangganya kemudian mengatakan laitani utitu, coba kalau aku ya diberikan hal yang sama dengan si fulan. Ini kan lagi jealous nih, iri, kok aku nggak coba kalau aku juga dikasih seperti itu, maka aku pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang diperbuat oleh tetanggaku. Ini boleh? Boleh. Kalau dalam kebaikan, dalam hal Al-Qur'an terutama, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi ini terhadap Al-Qur'an, kemudian kita ingin menjadi seseorang yang sama dengan orang tersebut, maka dibolehkan kita jealous pada hal ini. Jealous, iri terhadap kebaikan, agar kita juga bisa mengerjakan kebaikan yang sama dengan orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini salah satunya. Yang kedua adalah orang yang kemudian diberikan ilmu, diberikan harta, apapun kebaikan, intinya adalah ketika seseorang dibolehkan hasad, dibolehkan iri terhadap kebaikan seseorang yang dia juga ingin bisa melakukan kebaikan yang sama dengan orang tersebut, apalagi terhadap Al-Qur'an. Maka kalau ada orang-orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang senang sekali membaca Al-Qur'an, bolehlah kita iri dengan orang-orang tersebut. Boleh kita hasad dengan orang-orang tersebut dengan niatan bukan kita doain biar berhenti dia baca Quran, bukan disumpahin, bukan. Kita ingin menjadi orang yang sama dengan orang tersebut, mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang tersebut. Ini hasad yang diperbolehkan. Hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Berikutnya hadis dari Nabi SAW yang menerangkan tentang pahala membaca Al-Quran yang tadi disampaikan. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan setiap kebaikan diberikan, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 pahala oleh Allah SWT. Ini kan kapan lagi kita dapatkan kalau tidak bersama dengan Al-Quran?
mengais atau apa? Bukan, mendulang, bahasanya mendulang kalau banyak ya. Mendulang pahala Al-Quran di bulan Ramadan. Mendulang pahala Al-Quran di bulan Ramadan adalah dengan cara banyak-banyak membacanya. Setiap huruf 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai ila an yasha Allah, sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hitungannya, kalkulatornya sudah error tuh ngitungnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau ngasih berapa. Mendulang pahala dari bacaan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sering baca Al-Quran. Dimanapun bacaan, tidak harus dengan melihat Al-Quran, bawa mushaf kesana kemari, tidak harus. Baca Al-Quran bisa dengan melihat, bisa juga dengan hafalan. Yang penting apa? Melantunkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca Al-Quran namanya. Membaca tanpa melihat mushaf. Membaca Al-Quran bukan berarti harus pegang mushaf terus begini, enggak. Membaca Al-Quran adalah melantunkan Al-Quran. Itu namanya membaca Al-Quran. Bisa dengan mushaf, bisa juga dengan hafalan. Maka luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau tiap hari hatam Al-Quran, tinggal udah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pingin banget kata bapak-bapak. Nggak usah banyak-banyak. Pokoknya Al-Ikhlas 3 kali sudah ya. Hatam Al-Quran. Sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Sekali lagi, jangan jauh dari Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan jauh dari Al-Quran. Ustadz, tapi saya ini masih belum lancar baca Al-Qurannya. Masih agak terbata-bata, agak kurang nyaman baca Al-Quran deh. Ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam, Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, Masya Allah fadilahnya dia akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat Allah yang mulia. Walladzi yatata'ta, dan orang yang terbata-bata, orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, kemudian tapi masih luar biasa semangatnya baca Al-Quran, masih tetap tidak mau kalah semangatnya dengan orang yang mahir membaca Al-Quran, tetap dia baca Al-Quran, falahu ajran. Meskipun belum lancar baca Al-Qurannya, tapi Masya Allah tetap termotivasi, tetap semangat untuk membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala, kata Nabi SAW. Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, sifrul yadain, kosong tangannya, nggak dapat apa-apa. Mau tangan kosong atau dapat oleh-oleh? Dapat oleh-oleh enak. Kalau mau dapat oleh-oleh meskipun belum lancar membaca Al-Qurannya, baca Al-Quran, dapat 2 pahala. Dan untuk bisa mahir membaca Al-Quran, cara kalau mau cepat bisa baca Al-Qurannya lancar, dengan terus baca. Kalau mau cepat bisa baca Al-Quran, ini kesempatan lagi, momentum lagi untuk tambah dekat Al-Quran bulan Ramadan. Kalau ada tadarus, ikut tadarus itu. Karena mau nggak mau baca Al-Quran, sudah duduk di situ, meskipun tidak bisa atau belum lancar, 1 bulan, jangankan 1 bulan, 1 minggu kalau serius, 1 minggu insya Allah langsung lancar itu bacanya. Kalau di tadarus tersebut. Tapi dengan dengan catatan, jangan marah ditegur. Karena belajar, senang sekali ditegur, diperbaiki senang, dan belajar dari kesalahannya. Oh ini caranya salah ya. Oh ini
harus panjang dikit ya. Oh iya. Panjangkan. Nanti kalau ketemu di situ, ketemu dengan ayat-ayat seperti itu lagi, jangan diulang, belajar dari kesalahan. Insya Allah kalau dimaksimalkan bulan Ramadan bagi yang belum lancar baca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran maka lancar keluar dari bulan Ramadan insya Allah. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang memperlancar bacaannya di bulan Ramadan. Kita temukan waktu mulai tadarus Al-Quran, belepotan bacanya. Tapi Masya Allah, begitu sudah berapa hari dia bergabung di situ, sudah mulai kelihatan makin bagus. Selesai Ramadan lancar bacanya. Lisan kita, lidah kita beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Hurufnya sedikit beda dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Maka perlu dibiasakan. Harus dibiasakan. Kalau nggak biasa, susah. Agak kelu, bahasanya kelu ya, kelu. Agak berat, kelu namanya. Agak berat lidahnya. Ngucapin biasa ngucapin S bahasa Indonesia, ini ngucapin sa. Kan nggak biasa. Assalamualaikum enggak, kita biasa assalamualaikum, ya kan? Nggak ada asa, ya kan? Semua pokoknya bahasa Indonesia kita S semua. Nggak ada huruf sa dalam bahasa Indonesia. Huruf sya adalah bahasa Indonesia kan? Masyarakat adalah. Itu pun S sama Y dibaca sya kan gitu. Masih ada. Coba kalau huruf ain, mana ada di Indonesia? Nggak ada. Semuanya A pokoknya. Huruf H nggak ada di Indonesia. Semuanya H pokoknya. Mana ada huruf H? Ya kan? Semuanya hanya H. Gajah, mana nggak ada gajah? Nggak ada kan? H nggak ada. Perlu dibiasakan. Kalau biasa dibaca insya Allah lancar. Kalau nggak biasa, nah itu yang agak sulit itu nanti, berat. Ramadan jadi kesempatan untuk kita melancarkan bacaan. Kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran saat ini, maka Al-Quran nggak mau kemana-mana itu. Al-Quran nggak mau kemana-mana di dunia, di alam barzah dan di akhiratnya Allah. Kalau mau dekat terus dengan Al-Quran, dekati dia di dunia saat ini. Dan momentum yang paling tepat Ramadan. Di waktu lain kita agak sibuk, di waktu lain banyak kesibukan. Setan belum lagi setan tuh, gangguannya banyak. Ramadan lebih mudah. Jadikan ini bulan tarbiyah kita, bulan pendidikan kita, bulan latihan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ramadan ini dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Itu saja sekarang kita pakai motonya. Bulan Ramadan dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Karena sudah 11 bulan kita, 11 bulan kita baca Qur'annya cuman dikit-dikit. Kalau 11 bulan yang lainnya apa? Baca Qur'an dikit-dikit. Sekarang dikit-dikit kudu Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Ayolah tebuslah. Kapan lagi? Kan kesempatan belum tentu datang kesempatan yang seperti ini lagi tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin kita masih bisa seperti ini, kumpul di sini, bisa hadir di bulan Ramadan tahun yang akan datang? Tidak ada. Mumpung belum terlambat, mumpung masih dikasih karunia usia, waktu sama Allah, dekatkan diri dengan Al-Quran agar Al-Quran makin dekat dengan kita. Kalaupun tidak, Ustadz, saya tidak ada bacaan hafal Al-Quran yang lainnya, hanya sekedar Al-Fatihah 3 kul, baca tiap hari. Kalau nggak sempat buka mushaf, baca apa yang sudah dihafal setiap hari mengiringi aktivitasnya. Saat waktu-waktu senenggang lah, saat waktu-waktu kita bisa sisipkan Al-Quran. Kan perintahnya kan, perbanyak zikir. Betul, perbanyak
zikir. Zikir yang paling utama yang mengalahkan semua bacaan zikir yang lainnya adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu adalah zikir yang nomor wahid. Nomor satu posisinya zikir itu ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan sembarang perkataan. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah. Sebagaimana mulia zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulia perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor satu zikir itu adalah zikir bacaan Al-Quran. Maka jadikan wirid kita, bacaan Al-Quran dijadikan wirid, dijadikan zikir, terus diucapkan. Kalau kita senggang atau waktu ada, ya, baca Al-Quran dengan hafalan. Nggak ada yang lain, baca Al-Fatihah. Silahkan berkali-kali baca Al-Fatihah. Baca surat-surat yang pendek, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Inna a'tainakal kautsar. Surat-surat pendek itu baca. Semuanya merupakan bagian daripada Al-Quran. Kalau nggak sempat baca yang lainnya, paling tidak itu yang pendek-pendek itu. Sebagai apa? Bukti cinta kita terhadap Al-Quran, bukti kita ingin dekat dengan Al-Quran, bukti kejujuran kita bahwa kita betul-betul mencintai Al-Quran, agar Al-Quran tetap mencintai kita di dunia sampai ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam barzah nanti Al-Quran akan terus menemani kita. Tadi di dunia saja akan menjadi cahaya, akan menjadi pelita, penerang. Bahkan Rabi' sudurina, dia akan menjadi penenang. Dia akan menjadi penghilang apa? Penghilang humum kita, kesedihan-kesedihan kita, penghibur kita. Al-Quran. Kalau lagi sedih, baca Al-Quran. Kalau lagi marah, baca Al-Quran. Kalau lagi ada kesulitan, baca Al-Quran. Hilang itu semua. Hilang semua apa yang dirasakan saat membaca Al-Quran. Akan diberikan solusi oleh Allah SWT. Akan diberikan ketenangan oleh Allah. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT lewat bacaan Al-Qurannya. Maka sekali lagi, tidak ada kata lain di saat bulan Ramadan ini kecuali yuk kita makin dekat dengan Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Kalau dulunya kita baca Qurannya dikit-dikit, mari kita sekarang dikit-dikit ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan kemudian nanti menyesal kalau sudah terlambat waktunya. Jangan merengek-rengek nanti. Kalau mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di puncak atau berada di derajat yang tinggi di surganya Allah SWT, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ini sampai jam berapa ini? Jangan sampai nggak sampai masak ini nanti buat buka puasa. Sampai jam berapa? Sudah habis? Hah? Sampai zuhur? Nanti sampai jam berapa Ustaz? Oh baik, ada waktu masih, alhamdulillah. Ya. Kalau mau apa? Kalau mau masuk ke dalam surga Allah, pingin derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Maka perbanyak baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, saat sudah ditentukan penghuni surga dan penghuni neraka, maka kemudian diseru kepada para penghuni surga, orang-orang yang senantiasa intens membaca Al-Quran di dunia. Maka kata malaikat, Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca, naik lagi, baca, naik, baca terus. Makin banyak bacaannya, makin naik levelnya. Derajat surganya makin naik, makin naik. Diperintahkan
Iqra warattil kama turattilu fid dunya. Baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Wartaqi, dan naik terus. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya posisimu, levelmu di surga itu sesuai dengan ayat yang terakhir engkau baca. Kalau mau apa? Mau tinggi derajatnya di surga, perbanyak baca Al-Quran. Di dunia, bukan nanti, di dunia, saat ini, saat kita berada di dunia, banyak-banyak baca Al-Quran. Nanti ahlul Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, di akhirat pun akan diminta untuk membaca Al-Quran sebagaimana dia ketika di dunia membacanya. Dan sejauh mana bacaannya, maka sejauh itu tingkat dan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita, orang-orang saleh sebelum kita, ini tidak mau kalah mencontohkan kedekatan dengan Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan. Hampir rata-rata orang-orang saleh sebelum kita ini di zaman dahulu kala, tapi bukan apa? Bukan mitos, bukan fiktif, fakta. Di zaman sahabat, kemudian zaman apa? Para tabi'in, tabi'in. Ini mereka sangat dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Rata-rata mereka itu hatam Al-Quran paling tidak 3 hari hatam Al-Quran. Ini sudah paling lama menurut mereka. Paling lama 3 hari hatam Al-Quran. Yang super luar biasa, setiap hari ada yang hafal Al-Quran, yang hatam Al-Quran setiap hari. Itu pun di luar bacaannya di dalam salat, di luar salat. Bahkan ada yang kadang menghatamkan Al-Quran di siang hari, kemudian saat salat malam dia pun hatamkan Al-Quran. Saking pingin dekatnya dengan Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pokoknya identik dengan Al-Quran, dekat sekali dengan Al-Quran. Ramadan sama dengan bulan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka sekali lagi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, apalagi Ramadan. Dikit-dikit pokoknya Quran, dikit-dikit Quran. Ini bulan Ramadan. Ini rata-rata hampir semua orang-orang saleh sebelum kita intens sekali terhadap Al-Quran ketika bulan Ramadan. Banyak. Kalau dibaca nanti habis waktunya ini. Imam Syafi'i sering kita dengar kan? Berapa? Di bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti satu hari, Ramadan kan cuma sebulan, anggaplah 30 hari, berarti satu hari 2 kali hatam. Itu pun di luar salatnya. Imam Bukhari minimum 1 kali beliau juga dalam sehari 1 kali hatam Al-Quran. Banyak sekali contoh-contoh sahabat-sahabat dan orang-orang saleh sebelum kita ini betul-betul bisa memaksimalkan waktunya untuk Al-Quran. Pertanyaannya, terus emang mereka nggak kerja apa? Emang aktivitasnya apa? Makannya dari mana? Mereka sama dengan kita. Mereka cari rezeki mereka, tapi luar biasanya mereka bisa kemudian menghatamkan Al-Qur'annya. Yang pasti kayaknya mereka sudah hafal Al-Qur'an. Ya, mereka hafal Al-Qur'an sehingga mereka mudah membaca Al-Qur'an di setiap waktunya. Tidak ada waktu untuk mereka itu, tidak ada waktu untuk gosip. Kalau ada waktu untuk gosip langsung mereka baca Quran tuh. Ada yang ngajakin, ada ibu-ibu ntar bu, kalau ada yang ini Bismillahirrahmanirrahim langsung aja gitu bu ya. Kalau ada yang mau ngajakin gosip bu, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu aja langsung ya. Tidak ada waktu itu.
Tidak ada waktu begitu. Kalau sudah dalam Ramadan, hindarkan itu. Pokoknya maksimalkan waktunya. Jangan duduk, datang kemudian duduk, ngerumpi sini situ ngobrol. Ingat, waktu, kesempatan gak datang 2 kali. Ngobrol, ngerumpi sudah biasa. Sambil waktu mau kajian, waktu mau taklim, datang lebih awal, duduk bareng-bareng. Janganlah kemudian eman sekali waktunya dipakai sana kemari. Baca, coba indah sekali kayaknya. Indah sekali, sepertinya indah sekali kalau waktu datang lebih awal semuanya ngeluarin mushaf atau semuanya melantunkan Al-Quran. Masya Allah. Akan lahir dari ibu-ibu semua generasi-generasi yang luar biasa. Kalau ibunya saja seperti ini, maka bagaimana anak-anaknya? Kita pingin keturunan kita luar biasa, kitanya yang tidak biasa-biasa saja. Kita pingin keluarga kita jadi orang baik, ya kita nggak baik-baik, mau gimana mau melahirkan kebaikan. Sedangkan madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Ya, ibu itu adalah madrasah pertama bagi keluarganya. Maka indah sekali kalau ibunya sudah baik, Masya Allah. Tidak mungkin lahir orang yang tidak baik. Kalaupun ada, sedikit sebagai ujian buat dia. Tidak semuanya betul, nggak semuanya luar. Nabi saja punya anak yang tidak baik, Ustaz. Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak nabi-nabi kemudian yang punya keturunan yang tidak baik. Kok bisa? Bisa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan biasanya mayoritasnya kalau pohonnya kalau buah ndak jauh jatuh dari pohon, kan begitu. Kalau ada buah, masa buahnya di sini kemudian jatuhnya di Kodau, kan nggak mungkin. Buahnya di sini. Ya kalau dibawa ke situ ya kan banyak buah di pasar jadi ke rumah kita kan banyak juga. Tapi kan jatuhnya tidak mungkin jauh-jauh. Itu kondisinya. Sehingga sekali lagi kalau kita ingin memaksimalkan Al-Quran bulan Ramadan ini, maka maksimalkan Ramadannya dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Tidak akan datang 2 kali. Yuk kita maksimalkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Kalau biasa bulan Ramadan 1 kali hatam, tahun ini kita tambah minimal 2 kali. Kalau kemarin dapat 2 kali, tahun ini mesti tambah 3 kali atau paling enggak 2,5 paling tidak. Yang penting ada penambahan, kan gitu. Jangan sama-sama saja. Jangan berarti harus 2 kali hatam plus 15 juz lah paling tidak. Harus ada penambahan terus. Bukti cinta dengan Al-Quran. Malu nanti kita punya nama Majelis Ta'lim Cinta Al-Quran tapi nggak dekat dengan Al-Quran. Malu dengan siapa? Malu dengan Al-Quran. Nanti dituntut oleh Al-Quran. Al-Quran nanti di hari kiamat bisa menjadi 2 karakter di Al-Quran ini. Al-Quran ini bisa menjadi pembela kita, bisa menjadi jaksa penuntut dia. Di pengadilan Allah nanti Al-Quran ini bisa menjadi 2. Bisa menjadi jaksa penuntut, kalau pengadilan kan jaksa ya. Jaksa penuntut, bisa jadi jaksa pembela. Mau dibela apa dituntut oleh Al-Quran? Dibela pasti. Dituntut berat urusannya nanti. Dibela, kalau mau dibela dekat dengan Al-Quran dari sekarang. Buktikan kecintaannya terhadap Al-Quran dengan cara dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Gunakan waktu-waktunya untuk tilawah Al-Quran. Mau naik levelnya lagi, tadabbur. Kalau gak bisa bahasa Arab, lihat terjemahan, makna daripada atau arti daripada ayat-ayat yang kita baca, agar kita mudah memahaminya, kemudian kita bisa mudah mengamalkannya. Siap kira-kira Bapak dan Ibu untuk menjemput kebaikan Ramadan ini? Siap insyaallah?
Siap? Kalau siap, jangan lupakan Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Jangan cuman Al-Quran dibaca sedikit-sedikit. Nah, kalau sebelumnya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau bahasanya ibu-ibu zaman dulu, move on. Ya Bu, dulu sudah kenal move on Bu? Belum. Bapak-bapak apalagi katanya. Apaan itu? Kue takjil itu? Bukan Pak ya. Ya, move on. Tinggalkan kebiasaan yang lama. Baca Qur'annya dikit-dikit, enggak. Ramadan jadikan momentum kita untuk tambah dekat dengan Al-Quran. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Kalau ada waktu luang, baca Al-Quran. Mau lihat mushaf ataupun dari hafalannya, silahkan. Insya Allah, kalau sudah dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, insya Allah di luar bulan Ramadan nanti makin kangen dengan Al-Quran, makin rindu dengan Al-Quran. Nggak baca Quran seharinya ada rasa kosong. Kebaikan apalagi yang kita inginkan melain kerinduan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mudah melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan ini. Kita mudah dekat dengan Al-Quran, dikit-dikit dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran, dikit-dikit kita kembali kepada Al-Quran, sedikit-sedikit langsung kita ngeh terhadap Al-Quran dan kita mudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya satu kali hatam di tahun ini atau di bulan Ramadan ini, insya Allah minimal ditargetkan 2 kali hatam di bulan Ramadan. Sudah ada yang hatam karena sudah mau hari yang ke-10 ini. Sudah ada yang hatam? Belum. Insyaallah ya, berarti 5 di tanggal 15 sudah harus hatam. Agar bisa bisa hatam 2 kali. 1 hari berarti berapa? 1 hari 2 juz, enggak banyak insyaallah. 1 hari 2 juz. Caranya apa? Dibagi setiap salat 5 waktu. Al-Quran itu 1 juz kira-kira 10 lembar. 10 lembar 20 halaman 1 juz. Ya tinggal dibagi. Kalau mau 1 hari 1 juz, berarti setiap waktu sholat ambil satu lembar. Udah 1 juz. Ya kan? Itu sehari. Hatam nanti 1 kali berarti. Kalau 30 hari hatamnya 1 kali selama bulan Ramadan. Kalau mau 2 kali berarti ditambah. Tapi kadang-kadang ada waktu Ustaz yang ada kesibukan. Caranya kalau mau istiqamah, kalau mau konsisten, dibayar hutangnya. Di waktu yang agak luang, itu berarti didobel. Ya, didobel biar ketebus itu. Dan insya Allah kalau kita konsisten serius, insya Allah mudah. Kalau serius, intinya apa? Serius, alias kalau bahasa agamanya jujur terhadap Allah. Jujur, hatinya jujur. Benar nggak mau seperti itu? Kalau beneran, mudah. Yang memberikan kemudahan siapa? Allah, bukan kita. Kalau dibandingkan dengan aktivitas kita, kapan saja nggak dapat waktu. Tapi kalau jujur kita hati, Allah akan berikan keberkahan waktu. Berkah waktunya diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah setiap doa dan permohonan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Monggo. Monggo. Ada Ustaz? Ini Ustaz dulu nanti yang memandu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Seseorang berpuasa tapi tidak membaca Al-Quran, apakah puasanya afdal? Terima kasih. Baik. Puasa tapi jauh dari
Al-Quran, tidak pernah nengok Al-Quran. Ya, kalau masalah utamaan, ya tentu lebih utama untuk kita membaca Al-Quran, jauh lebih utama kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Kan tadi bahasanya pertanyaan apakah afdal? Nah, afdal kan lebih utama, jauh lah harusnya jauh lebih utama membaca Al-Quran. Kayak kalau kita ibaratkan kayak kita makan sayur nggak pakai garam. Itu kalau Ramadan tanpa Al-Quran itu kayak Kayak makan tanpa garam. Ya, hambar rasanya. Kalau nggak ada garam kan nyariin tuh. Ya, Bu. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti sudah faktor U. Nanti hipertensi. Jangan banyak-banyak. Ya. Kalau Quran boleh banyak-banyak. Quran makin sehat insyaallah. Orang yang sakit ini Ramadan, khususnya Ramadan, banyak-banyak baca Quran. Sehat insyaallah. Hilang sakitnya. Sakit apa saja, insyaallah hilang. Terapinya dengan membaca Al-Quran. Al-Quran apa? Shifa'un. Shifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Quran itu Syifa, penawar, bukan obat, penawar, penyembuh. Bahasa kita, kalau bahasa Arabnya itu penyembuh, bukan obat. Kalau obat kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang tidak sembuh. Kalau Al-Quran ini penyembuh dia, penawar. Makanya para ulama kita itu, mereka itu kalau sakit, demam, nggak ke dokter mereka. Ngapain? Baca Quran. Habis baca Quran sembuh. Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu memang betul-betul syifa, memang betul-betul penyembuh, bukan hanya lima fis sudur, bukan hanya penyembuh penyakit yang ada dalam hati, tapi secara fisik pun bisa mengobati penyakit yang ada dalam tubuh kita dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau puasa kayak makan makan tanpa garam kalau tanpa Al-Quran. Kalau lebih ingin berasa Ramadannya dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Satu lagi, Bu. Nah, dua lagi dong. Ini dulu Ustaz. Ustaz, Ibu ini dulu kayaknya dari pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kan kita lagi baca Al-Quran nih, misalkan di juz 3, terus datang bulan selama misalkan 7 hari. Saya lupa tuh nandain bacaannya, apakah saya harus mengulang dari juz pertama atau dilanjut ke juz 3. Terus satu lagi Pak Ustaz, di rumah itu kan saya ada Al-Quran baru 2, tapi saya punya Al-Quran sangat usang dan jelek lah. Tapi saya bisa yang jelek karena yang baru ini hurufnya terlalu dekat, terus saya susah membacanya. Tapi kalau yang udah usang ini saya bisa karena jaraknya agak renggang, terus ngerti gitu. Terus gimana keterangan saya, Bu, kalau baca Al-Quran tuh Al-Qurannya harus yang bagus, tapi Bu nggak ngerti deh karena ini kan hurufnya dekat-dekat, karena itu aku masih ikra ya Pak Ustaz, jadi kan harus satu persatu seperti itu Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz, yang satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, di Al-Quran itu ada beberapa yang gambar masjid itu. Apakah kita kalau ketemu yang gambar masjid itu kita sujud apa cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Baik. Itu aja Ustaz. Baik. Tolong penjelasannya. Baik, yang pertama pertanyaan Ibu waktu waktu haid ya, lupa menandai bacaan kapan di mana gitu ya. Terus mau melanjutkan dari mana gitu. Oh iya, dari mana saja boleh itu, tidak ada masalah. Ya,
mau dari juz 3 misalkan, dari awal juz 3 ya, karena sudah tahu kita juz 3 nih ya, dari awal juz 3 saja, atau mau diulang dari juz awal juga nggak masalah. Baca Al-Quran itu kan itu hanya target ya, tapi di lain daripada itu, baca Al-Quran setiap huruf itu pahalanya setiap huruf. Jadi semakin banyak diulang ya semakin bagus. Kemudian yang perlu diketahui ibu-ibu terutama ini, karena bapak-bapak enggak, waktu haid enggak menghalangi ibu-ibu untuk membaca Al-Quran. Tapi apa? Jangan pakai mushaf. Ya, pakainya apa? Yang dihafal saja. Ya kan? Yang dihafal saja. Ya. Jadi jangan putus daripada zikir atau wirid dengan bacaan Al-Qur'annya di saat haid. Karena sudah enggak dapat kebaikan-kebaikan yang lain nih, ibadah-ibadah yang lain sudah tertinggal. Salatnya sudah tidak, puasanya tidak, lain-lainnya sudah tidak. Masa baca Al-Quran juga tidak? Jangan sampai kosong. Baca Al-Quran jangan sampai kosong. Meskipun saat haid, tapi kemudian bacanya dari mana? Dari apa yang sudah dihafal. Tidak kemudian menyentuh mushaf. Tidak pakai mushaf Al-Quran. Ya, jadi ini kesimpulan daripada kebolehan membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Jangan kemudian lupakan Al-Quran selama haid. Jangan. Hati-hati, banyak kejahatan-kejahatan dari unsur jin dan syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia di saat waktu haid. Kenapa? Karena di saat haid wanita-wanita ini kosong daripada ketaatan kepada Allah. Lupa berzikir, lupa beribadah kepada Allah. Maka zikir jangan lepas itu. Zikir masih boleh berzikir. Berzikir boleh. Kemudian baca Al-Quran dengan hafalan boleh di waktu haid. Jangan lupakan itu. Nanti bahayanya ada orang-orang nanti atau kejahatan-kejahatan dari makhluk Allah yang lain, dari jin ataupun dari syaitan ini mudah nanti masuk di saat orang sedang haid. Ya, jangan lupakan Al-Quran meskipun sedang haid. Nanti kalau lupa mau dibaca dari juz 3 awalnya silahkan, atau mau diulang dari juz awal, juz pertama juga nggak apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, Bu, masih ada yang nggak punya Al-Quran nggak? Ibu punya 2 baru itu nggak dipakai? Hah? Ya. Nah, nggak pernah dibaca lagi, kasihan ya Bu ya. Nah, boleh nanti Bu dihadiahkan kepada kawannya, ya Bu. Nanti saling bertukar informasi. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya Al-Quran yang lebih sama dengan yang ibu inginkan tadi. Ada mungkin agak lebar-lebar karena memang masing-masing cetakan berbeda ya, tergantung dengan cetakannya ya. Tergantung dengan cetakannya memang ya. Ada juga nanti yang cetakan Indonesia berbeda dengan cetakan Madinah ya, dari sisi penulisannya. Kemudian ada beberapa hal yang berbeda. Kadang-kadang kalau terbiasa agak sulit membaca ya. Kalau bisa memang yang bagus bacanya ya. Kalau untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah, pakai yang bagus-bagus ya. Nanti kalau sudah rusak, itu kemudian boleh dihancurkan, tapi harus dengan terhormat. Tak boleh begitu saja ya. Misal kalau mau dibakar misalkan atau dihancurkan, ada pemotong sekarang misalkan ya, pemotong kertas atau boleh pakai itu. Sampai tidak ada kemudian kesatuan huruf-huruf yang tulisan Al-Quran itu. Kemudian nanti ditempatkannya, ditanam, jangan di tempat sampah, ditanam. Ya. Jadi diperlakukannya juga dengan mulia. Tidak boleh sembarangan. Kalau sudah rusak boleh dihancurkan, tapi jangan sembarangan ya, tetap terhormat diperlakukan begitu ya. Ini yang kedua. Kemudian ini kalau di dalam Al-Quran ketemu gambar masjid, ada gambar masjid, itu Quran ayat sajadah ya itu ya, itu berarti ayat sajadah ya, gambar masjid ya Bu. Kalau jadi ada sekitar 14 atau 15 tempat saja dalam Al-Quran. Ada perbedaan ulama sedikit. Ada yang mengatakan 13 atau 14. Itu ada 14 lah
Ya, kita bilang 14. Setiap ada tanda itu, maka itu menunjukkan tentang perintah untuk bersujud. Ya, maka setiap ketemu itu sujud. Sujud seperti biasa sujud. Sujud seperti kita sujud dalam sholat, seperti itu, menghadap ke kiblat kemudian sujud. Bacanya, sajada wajhiya lilladzi sajada wajhiya alladzi fatarani wa khalaqahu wa apa Ustaz? Kok lupa jadinya? Sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Atau enggak hafal, ya baca tasbih saja. Boleh, silahkan baca tasbih. Atau subhana rabbiyal a'la, boleh baca tasbih. Ya, yang penting perintahnya untuk sujud itu terlebih dahulu. Sujud. Ya, sujud seperti kita sujud dalam sholat, menghadap kiblat. Dan salah satu adab membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Ya, bacanya hadap kiblat. Ini salah satu adab membaca Al-Quran. Membacanya menghadap kiblat dengan posisi yang beradab. Jangan sambil tiduran, jangan sambil ongkang-ongkang gitu ya. Posisinya ya sebagaimana lagi beribadah, ini soalnya ibadah ya. Ibadah bukan baca Quran, bukan. Beda dengan Quran dan Quran atau majalah. Ini baca Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus pakai adab. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ibu ya. Jam setengah 12. Udah waktunya masak ini. Aman sekali. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekali lagi kita maksimalkan Ramadan ini, kita betul-betul serius dekat dengan Al-Quran. Tidak kemudian kita hanya sebatas penghias bibir saja. Jangan sebatas lipstick saja. Kita ingin dekat dengan Al-Quran, betul-betul dibuktikan dengan kesehariannya dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa pakai mushaf, lantunkan terus Al-Quran. Basahi bibirnya dengan Al-Quran. Jangan sampai kering dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah setiap doa dan permohonan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا كريم يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا لما تحب وترضى. Ya Allah, berikan taufik dan pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, agar kami mudah mengerjakan ketaatan dan mengerjakan setiap aktivitas yang membawa kepada ridha-Mu. Ya Rabbana ya Karim, jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Ya Rabbana, berikan kami kemudahan untuk memaksimalkan Ramadan kami dengan berbagai macam ketaatan ya Allah, dengan melakukan aktivitas-aktivitas kebajikan ya Rabbana. Ya Allah, jadikan Ramadan kami kali ini ya Allah Ramadan yang berkualitas ya Allah, Ramadan yang betul-betul mendekatkan kami terhadap Al-Quran, Ramadan yang betul-betul menjadikan kami makin cinta terhadap Al-Quran, Ramadan yang betul-betul menjadikan kami makin dekat dengan Al-Quran ya Allah, Ramadan yang merindukan kami dengan lantunan dan bacaan Al-Quran. Ya Allah, berikan taufik dan pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, agar mudah lisan ini untuk berzikir dengan Al-Quran-Mu ya Allah.
Mudahkan lisan kami untuk membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, maka ya Allah permudah kami ya Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran-Mu di bulan Ramadan ini ya Allah. Di antara kami ya Allah, sebagian daripada kami ada yang belum lancar membaca Al-Quran ya Allah, maka ya Allah permudah kami membaca Al-Quran sehingga kami lancar membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ya Allah, dan seterusnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ya Karim, berikanlah ya Allah kepada kami kejujuran dalam hati kami ya Allah. Ya Rabbana, perbaiki niat-niat kami ya Allah. Ikhlaskan niat kami hanya mengharap kepada ridha-Mu ya Allah. Berikanlah kejujuran kepada kami agar kami terus bisa dekat dengan-Mu ya Allah melalui Al-Quran. Ya Rabbana ya Karim, cintakan kami terus kepada Al-Quran ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pendamping kami di dunia ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon ya Allah agar Al-Quran terus membersamai kami sampai ajal menjemput kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon ya Allah agar detik-detik terakhir kami meninggal wafat ya Allah, Engkau ambil nyawa kami sedang membaca Al-Quran dan kami sedang memegang mushaf Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Rabbana, waffiqna lima tuhib wa tarda, waffiqna bitilawati Al-Quran, وفقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Ya Allah, berikanlah taufikmu kepada kami agar kami senantiasa intens membaca Al-Quran-Mu siang dan malam ya Allah. Siang hari kami mudah membaca Al-Quran, malam hari pun kami mudah membaca Al-Quran. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya mujib as-sa'ilina ya hayyu ya qayyum, ya mujib as-sa'ilina ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Kabulkan setiap doa dan permohonan kami ya Allah. Lahirkan di antara kami ya Allah, hadirkan dalam keluarga kami ya Allah, keluarga dan keturunan yang cinta terhadap Al-Quran, keluarga dan keturunan yang senantiasa cinta dan membersamai Al-Quran. Ya Rabbana ya Karim, jadikan ya Allah di antara anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami ya Allah penghafal Al-Quran. Hadirkan di tengah kami generasi penghafal Al-Quran, generasi yang dekat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran senantiasa dekat bersama kami di dunia dan di akhirat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ya Karim, kabulkan setiap doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وتوفنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa dan permohonan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya alhamdulillah, kita setelah mendengarkan kajian di Ahad pagi hari ini. Kalau kita masuk ke rumah, rumahnya dikunci, harus punya apa, Bu? Kunci. Ya, Bu ya. Nah, kayak kita nih ada yang